pagi harinya di meja makan. "Di mana Elia? Apa dia belum bangun?" ucap ayahku menatap ibuku. "Seharusnya sudah, ini pukul 7 pagi. Bukankah dia berangkat bekerja pukul 7.30?" "Seperti biasa," ucap ibuku heran. "Mika, tolong panggilkan Elia ya. Katakan untuk segera sarapan sebelum berangkat bekerja," pinta ibuku. "Nona Elia sudah pergi pagi-pagi sekali, Nyonya. Dia sudah membawa semua barang-barangnya karena tadi malam Tuan sudah setuju mengizinkan Elia pindah ke tempat tinggalnya yang baru. Jadi dia ingin segera pergi dan tidak memberi pesan apa-apa pada semua," ucap Mika lembut menjelaskan. Aku sangat terkejut mendengarnya. "Kenapa dia tidak memberitahu jika pergi secepat itu? Siapa yang mengantarnya?" ucap ayahku kaget dan bingung. Wajah ibuku terlihat resah dengan keterkejutannya. Tadi Nona Elia menyewa mobil taksi dan kelihatannya supir taksinya sangat ramah dan baik. Karena supirnya sangat berbaik hati, langsung mengangkat semua barang-barang Nona Elia ke dalam mobil, balas Mika polos dan jujur. "Kenapa tidak ada pesan?" ucap ibuku terlihat kehilangan. "Russell, ada masalah di antara kalian lagi?" Elia walaupun keras kepala, tetapi jika dia pergi selama ini, selain memberi pesan kepada Mika untuk kami, maka dia selalu meminta izin terlebih dahulu. Apa alasannya tiba-tiba pergi seperti ini? Padahal tadi malam dia sangat senang saat aku mengizinkannya pindah. Tidak mungkin dia tidak tahu sopan santun. Tanpa kabar seperti ini, keluh ayah memandangku penuh selidik. "Cepat telepon Elia, Russell, dan David sekalian," ucap ibuku gelisah. Elia, dia marah, pikirku, sehingga dia sengaja melakukan ini. Aku jadi sedikit terganggu. "Ayo Russell, telepon Elia. Ibu ingin berbicara dengannya. Jika ada yang salah tentang ucapan ibu padanya, biar diselesaikan dengan baik," ucap ibuku tidak sabar. "Iya Bu, sebentar," balasku mencari nomor Elia di ponselku, lalu menekan tombol panggil ke ponselnya. Panggilanku tidak tersambung. Nada tut-tut-tut terdengar beruntun membuatku bingung. Ayah dan ibu serentak menatapku. "Ponselnya tidak aktif," balasku datar. "Sudahlah, mungkin sekarang dia sibuk membereskan barang-barangnya," ucapku memberi alasan. "Telepon sekali lagi," ucap ibuku buru-buru. Panggilan kedua juga sama. Nada tut-tut-tut terdengar lebih lama membuatku merasa aneh. "Elia memblokir panggilanmu," tegur ayah menatapku tajam. Jantungku tersentak mendengarnya. Elia sepertinya tidak ingin berhubungan lagi seperti ucapannya tadi malam. Gumanku resah. Aku terdiam menatap sarapan di depanku. Seleraku tiba-tiba menghilang. Sebentar, aku menelepon David. Mungkin mereka bersama saat ini. Pikirku berusaha mencari. "Bos, selamat pagi," sapa David ketika dia menerima panggilanku. "Di mana?" tanyaku segera ingin tahu. "Saya baru sampai di kantor. Saya akan mempersiapkan semua laporan untuk bos hari ini. Dan kebetulan sekali bos sudah menelpon saya. Makan siang nanti saya minta izin kerja setengah hari ya bos. Saya ingin membantu Elia pindah dan beres-beres," ucapnya membuatku menarik napas dengan berat. "David, lakukan ini sekarang juga dan secepatnya," ucapku. "Apa itu?" tanya David heran. "Panggilan conference call. Kamu, Elia, dan aku. Dia sudah pergi tanpa pesan sama sekali dari rumah pagi-pagi tadi." "Aku ingin tahu alasannya," ucapku datar. "Apa bos, kenapa begitu? Apa ada masalah lagi?" tanya David terkejut. "Nanti ku ceritakan. Telepon sekarang juga," ucapku jengah dengan pertanyaan David. Aku terpana melihat tatapan ayah dan ibuku yang sedari tadi masih menunggu berita dariku. "Ayah, ibu, kalian makanlah. Santai saja. David pasti bisa menghubungi Elia," ucapku mencoba mengalihkan perhatian mereka. Kurang lebih 10 menit kemudian, panggilan David masuk. "Elia tidak bisa dihubungi. Sepertinya dia memblokir teleponku," ucap David tidak bersemangat. Elia sudah berhenti bekerja. Rekan kerjanya bernama Maya mengatakan
Elia meminta tolong kepadanya untuk mengurus tempat kosannya dan menyampaikan permintaan maafnya kepada Pak Dery karena berhenti bekerja tiba-tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Elia menyinggung bos lagi? Ucap David kaku. Tidak, nanti kita bicarakan di kantor. Aku segera berangkat, ucapku merasa tidak enak. David pasti menduga ini adalah perbuatanku. Nada suaranya yang kecewa membuatku sedikit gerah. Apa kata David? Tanya ayahku dengan tatapan menuduh. Elia tidak bisa dihubungi. Dia sudah berhenti bekerja. Jadi kemungkinan dia pergi ke kota X, ke rumah orang tuanya mungkin, ucapku menghindari tatapan ayahku. Russell, kamu menekannya lagi? Tanya ayahku penasaran. Tidak, nanti aku akan memberi jawaban kepada kalian setelah menghubungi orang tuanya. Aku harus segera berangkat ke perusahaan. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa, ucapku bergegas pergi. Ibuku menatapku penuh dengan tanda tanya lalu berkata, padahal ibu mulai menyukainya karena sifat Elia yang sederhana dan dia berterus terang. Dia sebenarnya sangat tahu diri dan tidak berpura-pura. Kata-katanya sedikit kasar, tapi suasana rumah ini jadi hidup karena perdebatannya. Keluh ibuku pelan, tetapi hatiku seperti disindir dengan keras. Aku pergi, kalian harus berpikir positif. Elia mungkin memiliki alasan tersendiri atas kepergiannya, balasku cepat. Di perjalanan menuju ke perusahaan, gila, Elia benar-benar melakukannya, pikirku kacau. Aku menatap Rico, supir pribadiku sambil bertanya, Rico, kamu melihat Elia pergi tadi pagi? Ucapku sambil menatap jalan raya yang ramai dilalui pengendara. Tidak Pak Russell, tetapi security mengatakan Nona Elia terlihat buru-buru pergi dan pelayan Mika menjelaskan kepada security bahwa memang sudah diizinkan oleh Tuan Ruben sebelumnya. Aku membuka ponselku lalu menekan tombol panggil ke nomor ayahnya Elia. Nada panggilan yang berulang membuatku tertawa dengan miris. Elia benar-benar bergerak dengan cepat, pikirku. Bahkan ayahnya juga memblokir panggilanku. Sudahlah, apa yang harus dipusingkan lagi? Sudah jelas sekali Elia tidak ingin aku mengetahui bagaimana situasinya saat ini. Dan dia sudah mengatakan agar tidak perlu bertemu lagi. Semua tindakannya pagi ini sudah sangat jelas. Baiklah Elia, terserah keinginanmu. Kumanku tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Bagaimana nanti aku mengatakan semuanya kepada David? David pasti menyalahkanku. Eden, teriakku keras melihatnya di pintu rumahku. Elia, kamu pulang, ucapnya bersemangat lalu berlari menyambutku. Kenapa wajahmu kusut? Ucapnya memandangku. Aku kurang tidur. Bawa semua barang-barang ini ke rumah. Aku akan tinggal di sini selamanya. Dan malas bekerja keluar kota lagi, ucapku memandang adikku dengan sesama. Tubuhnya yang kurus dan tinggi memelukku dengan erat. Baguslah, ada yang mencuci pakaianku dan tidak usah pergi kemana-mana lagi. Ibu capek sendirian mengurus semuanya, balas Eden dengan santai. Ya ampun, aku baru tiba, kamu langsung memberiku pekerjaan. Protesku kesal. Kamu penyelamatku di rumah, penggantiku yang baik dan cantik, ucapnya terkekeh. Mana ayah dan ibu, kakek nenek, ucapku beruntun sambil membawa sebagian barang-barangku. Di dalam rumah, semuanya sudah menunggu. Kamu tidak masuk sekolah, ucapku heran. Melihat ini masih pagi. Ya, aku ingin menyambutmu, jadi boleh 1 hari, ucapnya santai. Apa kata ayah, tanyaku penasaran. Biasalah, hukum rimba. Mata dan tangannya bergerak slow motion, ucapnya membuatku tertawa dengan keras. Elia sayang nenek, kamu datang, ucap nenekku gembira memelukku. Iya, aku akan lama di sini, balasku memeluk dan mencium pipinya. Kakek, aku rindu, ucapku memeluknya. Ayah dan ibu, aku pulang, teriakku melihat keduanya sibuk menata makanan di meja. Elia, sini, ucap ibuku memelukku. Kok lesu? Terlalu capek bekerja? Tanya ibuku memperhatikan wajahku. Aku tidak tidur tadi malam karena rindu sama ibu, ucapku berbohong dan memeluknya dengan erat. Ayah tidak bekerja? Tanyaku malu melihatnya.
sengaja cuti untuk melihat putrinya, balas ayah datang dan memanggilku duduk di meja makan. "Ayo jelaskan pada ayah," ucapnya memperhatikan keningku. "Apa masih sakit?" tanya ayahku langsung. "Sudah sembuh, bekas luka transparan akan hilang nanti karena aku selalu mengoleskan salep tiap malam," ucapku terus terang. Mata ayahku sama seperti Bang David jika memperhatikanku. Matanya dalam dan menyayangi. "Jadi apa yang terjadi?" tanyanya. Kakek dan nenek serta ibuku dan adikku Eden juga duduk di meja makan sambil menikmati hidangan yang sudah disajikan. "Ini makan kolak pisangnya Elia, ibu campur pakai ubi rambat kesukaanmu," ucapnya memberikan semangkuk kepadaku. "Berceritalah sambil makan. Kamu agak kurus," ucap ayah sambil menerima bagiannya dari ibuku. Aku mengatakan semua alasanku kepada ayah dan yang lain mendengarkan serta memberikan pendapat mereka. Mulai dari masalahku dengan Ronan dan juga kebaikan Bang David saat membantuku menangani Ronan, serta menjadi tempatku untuk berkeluh kesah. Lalu tentang paman dan bibi orang tua Pak Russell yang menyukaiku, dan aku tidak mengatakan bagaimana perlakuan Pak Russell kepadaku. Aku hanya mengatakan calon istrinya tidak menyukaiku karena kegagalan pernikahan mereka yang membuat calon istrinya trauma, dan aku tidak ingin mencari masalah dengan keluarga Pak Russell. Jadi aku tidak ingin lagi berurusan dengan orang-orang itu, dan sebelumnya sudah meminta ayahku untuk menghapus nomor Pak Russell di ponselnya. Di pagi-pagi buta hari ini, aku menyuruh ayahku untuk memblokir nomor Pak Russell di ponselnya dengan alasan aku akan pulang ke rumah dan akan mencari pekerjaan di kota X saja, dan bersyukurlah ayahku sudah setuju. "Besok kamu bekerja di perusahaan tempat ayah bekerja saja. Di departemen produksi sedang membutuhkan staf sebagai asisten supervisor. Nanti ayah akan merekomendasikanmu. Semoga diterima," ucap ayah menyemangatiku. 5 bulan kemudian, aku sudah tidak pernah menghubungi Bang David lagi. Aku melupakan semua tentang bosnya, orang yang tidak penting di dalam hidupku. Aku sudah mengganti nomor ponselku. Aku sangat bersemangat hari ini. Aku selalu menumpang di mobil ayahku setiap berangkat bekerja bersamanya. Aku diterima dengan baik sebagai asisten supervisor di perusahaan tempat ayahku bekerja, di PT Foraging Industry yang bergerak di bidang perakitan PCB untuk merakit komputer, printer, dan alat elektronik lainnya menggunakan PCB. Departemen produksi, aku ditraining dengan baik oleh senior supervisorku bernama Pak Bram dengan baik. Dan di rumah ayahku juga mengajariku karena dia adalah manajer di bagian teknisi. Hari ini target produksi harus ditingkatkan karena hasil produksi Senin kemarin tidak mencapai target. Banyak PCB yang reject ditemukan oleh staf quality control ketika mereka mengeceknya, sehingga jumlah produksi yang diinginkan tidak tercapai dengan baik. Kelalaian para pekerja sering ditemukan pada saat menyolder komponen-komponen yang dipasang dan dirakit. Jadi ketelitian sangat diutamakan di bagian itu. Para pekerja di bagian pengecekan yang menggunakan mikroskop sering kewalahan jika menemukan hasil rakitan yang salah yang tidak sesuai dengan standar kerja. Lalu mereka akan segera memprotes hasil produksi yang mereka cek kepada staff leader dan juga supervisornya. Sehingga semua staff, supervisor, dan leader akan sibuk bekerja sama mengurus dan mencari solusi terbaik agar hasil produksi yang diinginkan jadi berkualitas dan bagus. Aku berteman dengan Lila, seorang leader wanita yang cantik. Kami suka jalan-jalan ke mall dan refreshing bersama jika libur bekerja, dan saling membantu bekerja sama mengkoreksi hasil produksi setiap hari saat bekerja, agar kami tidak menerima komplainan dan juga langsung bergerak menangani jika ada masalah yang merupakan tanggung jawab kami. Selebihnya, jika ada masalah besar dan berat akan diatasi oleh atasan kami.
Elia panggil Lila dari mejanya saat makan siang di kantin. Aku datang balasku setelah memberinya kode untuk menungguku saat aku mengantri mengambil makan siangku. Besok malam pas acara perayaan ulang tahun perusahaan di Hotel Lake Moon, kamu datang bersama siapa? Tanyanya bersemangat. Tentu saja si supir pribadiku yang ganteng, Pak Manajer Mesin, ucapku terkekeh mengaji ayahku. Elia, dasar kamu nakal. Nanti ditimpuknya pakai standar kerja kapok kamu. Dedeknya membuat kami tertawa bersama. Kamu sama siapa, Lila? Tanyaku balik. Sama Jimmy, ucapnya malu-malu. Mantap deh, kalian berdua serasi banget, ucapku senang. Jimmy adalah leader pria yang rajin dan ganteng di departemen kami. Besok malamnya, ayah, ibu, kalian sudah siap? Ucapku setelah selesai berdandan. Wah, kamu cantik sekali, Elia, puji ibuku gembira. Kakek dan nenek juga Iden memujiku. Cepatlah menikah, Elia, biar kakek masih sempat menimang cicit. Kakek, sebelum aku menikah dan melahirkan cicit untuk kakek tidak diizinkan kemana-mana. Kakek harus sehat selalu. Jangan menyia-nyiakan kasih sayang kami selama ini, tegurku mengancamnya. Tidak usah menikah dulu, Elia, pekerjaan rumah masih banyak, celutuk Iden sambil menonton TV terkekeh. Dasar pemalas, balasku cepat sehingga semua terkekeh geli. Elia, jangan jauh-jauh dari ayah di sana nanti, pesannya sambil menatapku dengan serius. Gaunnya kekecilan, sindir ayahku cemberut. Ayah, kurus salah, gemuk salah. Kamu tidak lihat semenjak tinggal bersama kita, badan putrimu semakin berisi, sambut ibuku. Dan itu namanya seksi, celutuk Iden menjelaskan perkataan ibuku. Pakai selendang atau sweater, ucap ayahku lagi. Ya ampun ayah, celutuk ibu dengan gemas. Putrimu tidak akan menikah jika melihat ayah yang terlalu protektif sepertimu, ucap ibu sambil menyuruh kami bertiga bergegas. Salah siapa kalau anak kalian bisa cantik begini, ucapku centil. Nanti ku cari pria tampan yang mapan di sana, biar cepat kaya dan gak usah bekerja lagi. Biar tiap hari jalan-jalan ke mall, ke salon, pedikur, kekehku dengan senang. Elia, jangan lupa ajak ibu ya, balas ibuku geli. Sementara Iden tinggal di rumah menjaga kakek dan nenekku. Elia, kemari, ajak Lila saat melihat kami tiba di hotel. Jimmy menganggukkan kepalanya dengan ramah kepadaku. Ayah, ibu, aku bersama mereka, ucapku meminta izin. Ya, jangan jauh-jauh, pesan ayahku cepat. Dan mereka mencari meja khusus para manajer yang sudah disediakan. Elia, kamu cantik sekali, ucap Lila tidak percaya. Terima kasih sayang, kamu juga cantik. Ya kan Jimmy, balasku segera. Iya, kalian berdua sama-sama cantik. Sepertinya aku jadi sorotan saat ini, karena diapit oleh dua bunga-bunga menawan. Saat ini pujinya membuat kami jadi tersenyum senang bertiga. Banyak karyawan yang bersemangat menyapa kami, dan banyak pandangan wanita yang terlihat iri. Tetapi kami bertiga sangat santai menghadapinya. Kalian tahu tidak, sebentar lagi Direktur Utama perusahaan kita, Pak Tommy, akan memperkenalkan Direktur Utama yang baru sebagai penggantinya. Orangnya terkenal pintar dan memiliki banyak bisnis di luar negeri. Tidak, ucapku dan Lila serentak heran. Oh, kita lihat pengumuman sebentar lagi, karena Pak Tommy sudah mau pensiun dari jabatannya, ucap Jimmy dengan kalem. Suasana di hotel sangat meriah dengan tarian dan nyanyian yang disuguhkan untuk memeriahkan acara ulang tahun perusahaan. Dan kami juga asik berkumpul, bercerita lalu berfoto-foto ria di tempat-tempat yang bagus, di aula pesta yang ditata dengan indah dan mewah. Juga berbincang-bincang dengan karyawan lainnya saat menikmati hidangan makanan dan minuman yang kemudian membuatku sedikit sesak dan aku ingin segera pergi ke toilet.
Aku permisi sebentar, ucapku meminta izin kepada rekan-rekan kerja di meja tempat kami berkumpul, yang posisinya berada di belakang meja-meja khusus staf supervisor, manajer, general manager, staf HRD, staf keuangan, wakil dan direktur utama serta tamu undangan klien perusahaan di depan kami. Sebentar lagi pengumuman setelah pidato Pak Dirut, ucap Jimmy dan Lila. Aku tidak tahan lagi, balasku cepat lalu buru-buru pergi. Sekitar 20 menit aku baru kembali dari toilet. Gaunku sedikit sulit kurapikan karena sangat pas di tubuhku, yang mulai sedikit berisi dari sebelumnya. Lama banget sih Elia, direktur utama kita sangat tampan dan masih muda, celutuk Lila bersemangat. Mana, ucapku penasaran. Itu di depan, ucapnya sambil menunjukkan dengan jarinya. Aku tidak bisa jelas melihatnya karena banyak staf yang berdiri menyalami dan jarak kami terlalu jauh. Besok juga kelihatan di perusahaan, celutukku santai. Acara sudah hampir selesai ketika ibu meneleponku. Dia dan ayahku menunggu di mejanya dan menyuruhku menghampiri mereka agar kami pulang bersama. Kalian pulang bersama kan Lila? Direktur mesin sudah mengajakku pulang nih, ucapku dengan ceria. Baiklah, besok kita bertemu di perusahaan, balas Lila gembira. Aku mencari-cari ayah dan ibuku ketika berjalan ke meja mereka. Tetapi para staf sedang asyik berdiri berfotoria bersama direktur utama perusahaan, Pak Tommy. Aku berhenti dan mataku mencari ke sana kemari, tidak melihat ayah dan ibuku. Elia, ucap sebuah suara memanggilku. Oh, itu ayah, pikirku lalu mencari sumber suara yang sekali lagi sedikit keras memanggilku. Aku terpana kaget menatap barisan orang-orang berfoto bersama yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Ayahku dan ibuku ada di antara orang-orang yang sedang berdiri berfoto bersama. Dan aku tidak bisa memalingkan wajahku ketika melihat ke tengah kepada kedua pria tampan dan kekar. Wajah keduanya dan penampilan keduanya sama persis. Mereka, ucapku berdebar kaget. Russell dan Rusdy. Tatapan mata tajam yang menatapku lekat-lekat membuatku merasa itu adalah Pak Russell. Dan pria tampan satu lagi adalah Rusdy. Apa urusannya si PS ke acara ini, pikirku bingung dan langsung menghindari tatapannya. Dan itu saudaranya Rusdy sudah pulang. Dan buat apa juga datang, pikirku semakin bingung. Aku berjalan menjauh dan memberi aba-aba kepada ayahku agar dia tahu aku menunggunya di tempat lain. Aku tidak ingin bertemu Pak Russell dan mengacuhkannya. Elia, kenapa kamu tidak mendengar panggilan ayah tadi? Ucap ayah saat kami berjalan ke parkiran mobil. Aku tidak mendengarnya, balasku cepat. Tadi ayah ingin memperkenalkanmu dengan direktur baru, Pak Rusdy, dan saudaranya Pak Russell, ucap ayahku santai. Orangnya terlihat sangat ramah, ucap ibuku memujinya. Ayahku tidak mengenal Pak Russell, dia mungkin sudah lupa, pikirku tenang. Parkiran mobil sangat penuh sehingga ayah menyuruhku dan ibu menunggunya di lobi utama hotel. Sementara dia mengambil mobil di parkiran lantai dasar. Elia, ibu ke toilet sebentar ya, kamu tunggu di sini, ucap ibu buru-buru. Bu, aku di luar saja, di pintu lobi luar, ucapku agar ayahku bisa langsung melihatku nanti. Banyak mobil-mobil yang bergerak melewatiku di saat aku berdiri di samping tiang pilar hotel yang sangat kokoh. Tiba-tiba aku terperanjat kaget oleh suara klakson mobil yang sangat keras saat berhenti mendadak di depanku. Tiba-tiba supirnya turun dengan cepat dan meneriakkan namaku. Elia, teriaknya keras, lalu berlari menghampiriku. Bang David, seruku kaget dan tidak menyangka sama sekali. Aku menatapnya lama. Kamu melupakan abang, ucapnya menatapku rindu. Tidak, balasku bergerak ke depannya. Elia, ucapnya menarikku ke dalam pelukannya. Aku sangat terkejut melihat kejadian mendadak di depan mataku. David dan Elia
Mereka saling merindukan, gumanku sedikit berdebar, menatap lama ke pasangan yang berdiri dan saling berpelukan dengan erat. Aku sangat terkejut ketika mendengar seorang pria memanggil Elia saat berfoto bersama tadi. Sepertinya dia adalah ayah Elia. Dan hatiku sedikit berdebar melihat bagaimana Elia langsung memalingkan wajahnya setelah terkejut melihatku. "Jangan pernah bertemu atau berbaliklah," ucapnya waktu itu. Membuatku terhenyak berdiri, menatapnya menjauh dari keramaian. Sekarang David langsung mengenalinya saat begitu bertemu. "Siapa wanita cantik itu, Russell? Apakah pacarnya David?" "Dia manis sekali," puji Rusdi menghentikan lamunanku. Jarak 1,5 meter dari jendela mobil membuatku dan Rusdi bisa melihat bagaimana keseluruhan penampilan Elia yang menawan hari ini. Dia lebih berisi sekarang, pikirku menatap senyumnya yang tulus kepada David. Jendela kaca mobil yang hitam membuat Elia tidak menyadari aku bisa memperhatikan semua gerak-geriknya. "Russell," ulang Rusdi sekali lagi. "Untuk apa kamu turun?" tanyaku kaget melihat Rusdi segera turun setelah membuka pintu mobil. "Dia pasti karyawan perusahaan." "Aku ingin menyapanya," ucap Rusdi bergegas menutup pintu dengan keras. Jantungku berdebar. Rusdi segera menghampiri David dan Elia. Tanganku jadi sedikit kaku saat menyentuh handle pintu. Apakah aku juga harus turun dan menyapa Elia? Gumanku terhenti. "Elia, ini Pak Rusdi," ucap Bang David ramah saat memperkenalkan Pak Rusdi. Melihatnya datang, aku terkesiap kaget, mengira dia adalah Pak Russell. "Saya Elia, Pak," ucapku gugup dan grogi menatapnya. "Rusdi," ucapnya ramah sambil menyodorkan tangannya kepadaku. "Elia, Pak Rusdi adalah direktur utama perusahaan tempatmu bekerja sekarang, dan Pak Russell juga bergabung sebagai pemegang saham," ucap Bang David menjelaskan. "Maaf Pak, saya tidak mengenal Bapak. Tadi saya di luar saat pengumuman pergantian direktur utama," ucapku malu. "Oh, tidak apa-apa, rupanya perkenalan kita harus lebih spesifik seperti ini," ucapnya tersenyum manis. Suaranya sama persis seperti Russell. "Kalian sangat dekat, apakah kalian berpacaran?" tanya Pak Rusdi to the point. "Oh bukan bos, saya dan Elia berteman. Dia gadis yang baik," puji David membuatku tersipu malu. "Elia, Pak Russell ada di mobil juga," ucap Bang David menoleh ke mobil. Bang David terlihat heran menatap ke mobil yang tertutup sehingga aku ingin segera mengalihkan percakapan. Tetapi Pak Rusdi terlebih dahulu bertanya. "Elia, kamu juga mengenal Russell?" ucapnya heran. "Oh itu Pak, dulu pernah bertemu," ucapku gugup. Tiba-tiba ibuku datang menghampiri. "Elia," panggilnya. "Bu, ini Bang David dan direktur perusahaan, Pak Rusdi," ucapku buru-buru. "Oh salam kenal, saya ibunya Elia," ucap ibuku menyalami mereka yang langsung disambut mereka dengan baik. "Elia," panggil ayahku tiba-tiba setelah memarkirkan mobilnya di belakang mobil Pak Russell, dan dia datang bergegas menghampiri kami. "Oh Pak Rusdi, saya Edward. Saya manajer bagian teknisi di departemen produksi. Dan ini kebetulan anak saya Elia dan istri saya. Elia bekerja jadi asisten supervisor di bagian produksi juga," ucap ayah menerangkan dengan baik. "Salam kenal Pak Edward," balas Pak Rusdi tersenyum ramah. "Sungguh suatu kebetulan yang tidak disangka-sangka," ucap Pak Rusdi lagi. "Ayah, ini Bang David," ucapku ragu-ragu melihat reaksi ayahku. Apakah dia akan mengingat nama Bang David, pikirku gelisah. "Oh Pak David," ucap ayah menyodorkan tangannya. "Panggil saya David saja Pak. Saya hanya asisten pengawal untuk Pak Rusdi dan Pak Russell," ucapnya merendah. "Oh iya, ucap ayahku mulai sedikit bingung. "Yang mana Pak Russell?" ucap ayahku jadi tanggap situasi. "Halo Pak, perkenalkan nama saya Russell," ucap sebuah suara yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang ayahku. Membuat ayahku sedikit terkejut lalu berpaling menatapnya. Dadaku jadi berdebar mendengar suaranya. "Saya adalah orang yang pernah Bapak telepon untuk mengurus Elia di kota B beberapa bulan yang lalu," ucapnya datar. Membuat semuanya terdiam memandang ayahku yang terkejut menatap ke Pak Russell. "Kamu?" ucap ayahku terkejut.
Kamu yang sudah menabrak putriku waktu itu, ujar ayahku menatapnya tajam. Maafkan saya Pak, apakah Elia sudah mengatakan semuanya? Ucap Pak Russell hati-hati. Ayah, itu sudah berlalu. Lupakan saja timpalku buru-buru. Elia, kamu tidak memberi selamat kepada Pak Russell. Dia baru saja menikah dengan Nona Kanaya 2 bulan yang lalu, ucap David seperti berusaha mengalihkan perhatian ayahku. Oh selamat, ucapku datar tanpa melihatnya. Russell, apakah ini wanita yang diceritakan ibu untukku? Ucap Paras tiba-tiba. Aku sangat kaget dan tidak menginginkan pembicaraan tentang masalah keluarga mereka lagi. Ya, dia wanita itu, ucap Paras memandangku dengan tajam. Pilihan ibu tidak salah, tetapi sangat tepat, ucap Paras menatapku lekat-lekat.